Ya, pagi hari ini Tuhan beri kita kesempatan lagi untuk beribadah. Ya, kenapa dia sudah di sana? Ya, jangan khawatir. Saya ambil lagi tema ini karena sudah pertengahan tahun. Jadi tema tetapi jarang kita bicarakan secara khusus. Pagi hari ini saya angkat lagi tema ini. Jangan khawatir, ayatnya tetap. Baca sama-sama Filipi 4 ayat 6. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Amin. Jangan khawatir tentang apapun juga. Ini yang ngomong Tuhan, bukan pendeta. Ya, pendeta ngomong juga. Tapi ini janji dari Tuhan. Bukan dibuat-buat untuk menyenangkan orang-orang yang datang ikut Tuhan. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara sama-sama baca bahasa Indonesia sehari-hari. Ada sedikit berbeda, tapi untuk memperluas atau menambah luas pengertian kita. Baca sama-sama bahasa Indonesia sehari-hari. 1, 2, 3. Janganlah khawatir mengenai apapun. Dalam segala hal, berdoalah dan ajukanlah permintaanmu. Itu permohonan kepada Allah. Apa yang kalian perlukan, beritahukanlah itu selalu kepada Allah dengan mengucap terima kasih atau mengucap syukur. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Soal makan minum sehari-hari, soal kesehatan. Nah, tadi kita dengar kesaksian. Saya bisik ke Ibu Lina, sudah hampir 1/4 khotbah saya sudah disinggung sama Bapak Chong Fei. Puji Tuhan. Jadi kita lihat Tuhan mau kita jangan khawatir mengenai apapun juga. Tentang apapun juga. Ini luar biasa sebenarnya. Berkali-kali saya sampaikan bahwa firman ini sebenarnya menjadi pegangan kita, menjadi tempat kita berdiri teguh menghadapi keadaan apapun dan menjadikan kita orang yang dapat tenang, damai, sejahtera menjalani hidup. Karena rupanya Tuhan tahu ini kekhawatiran bikin kacau banyak dalam hidup kita. Nah, mengapa kita khawatir? Saya ambil ke konteks Matius pasal 6. Yang pertama, yang bikin orang khawatir adalah kebutuhan hidup. Secara khusus Injil Matius katakan kebutuhan materi. Kebutuhan materi. Dan sungguh-sungguh tidak bisa disangkal. Ketika kita butuh tetapi belum ada, itu khawatir. Dan orang bilang khawatir mengenai keadaan yang di luar hitungan kita, itu katanya manusiawi. Tuhan tahu rupanya. Itu sebabnya Tuhan bilang jangan. Tuhan bilang jangan khawatir. Berkali-kali saya sampaikan ke saudara, Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Begitu Tuhan perintahkan, yang paling utama jangan khawatir. Terus kita jawab, Tuhan wajar kalau saya khawatir, saya masih manusia. Kapan saudara dan saya jadi malaikat? Tidak akan pernah. Sampai kita mati, kita tidak pernah jadi malaikat. Jadi
Kalau kita terus berpikir, saya ini manusia masih makan nasi, masih makan daging, kalau ada daging, kalau tidak ada makan sayur, tapi saya masih manusia. Wajar kalau khawatir. Enak saja yang ngomong, belum ngerasa ya. Waktu kita punya pikiran itu, kita tidak bisa ditolong. Kalau orang dengar firman Tuhan bilang, jangan khawatir. Tetapi kita bilang, saya pantas khawatir. Karena masalah saya tidak sama dengan masalah yang pendeta hadapi. Pendeta cuma ngomong, jangan suruh saya alami semua, baru bisa menyampaikan firman. Tentunya saya belajar untuk ikuti yang Tuhan bilang jangan. Walaupun kadang-kadang kita nyerah, hampir nyerah, atau sudah nyerah, tapi mesti bangun lagi. Tapi Tuhan luar biasa. Tuhan bilang yang terbaik adalah jangan khawatir. Dan ini perlu iman. Perlu iman. Iman yang bertumbuh, iman yang kuat. Kalau enggak mungkin. Kita akan kembali ke pikiran tadi. Saya masih manusia, kalau saya khawatir, padahal Tuhan bilang yang terbaik enggak usah khawatir. Berkali-kali saya katakan begini. Misalnya saya sakit, saya khawatir, jangan-jangan kok beberapa kali saya tidur, begitu saya balik kok sesak. Nah, bukan karena ibu gembala tidak ada, tapi saya bilang, masa mau mati tidak ada orang. Nah, tapi sempat khawatir. Jangan-jangan apakah ini jantung, apakah ini apa, mulai mikir. Terus bilang, ya saya berdiri, minum air hangat kira-kira 1/4 dari cangkir, tidur lagi. Kalau keterusan ya terus. Kalau Tuhan masih kasih hidup, enggak kira mati. Nah, tapi saya berhenti untuk khawatir. Jadi Tuhan baik. Kadang-kadang kita hendak ikuti yang Tuhan mau. Jangan khawatir. Kita masih khawatir. Tapi Tuhan baik. Tuhan bilang di suratan Petrus, 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, serahkan kekhawatiran. Hebat ya Tuhan. Ini opsi kedua. Itu pilihan kedua. Pilihan kedua ini sudah tidak terlalu hebat. Yang paling hebat jangan khawatir. Tapi begitu kita masih khawatir, Tuhan kasih kesempatan kedua. Serahkan. Serahkan. Serahkan artinya percayakan. Bawa dan percayakan ke Tuhan. Itu serahkan. Tapi banyak kali kita begini. Kita bawa ke Tuhan. Tuhan, saya khawatir. Ini keadaan begini. Utang mau dibayar besok, belum ada uang, dan seterusnya dan seterusnya. Kita sudah berjuang, sudah berusaha, tapi belum ada jalan keluar. Sudah khawatir, kita bilang, Tuhan saya mau datang seperti firman-Mu, serahkan khawatir. Kita datang, serahkan. Begitu kita pulang, masih putar sana, putar sini, putar sini. Kita bawa pulang itu khawatir, bukan diserahkan. Serahkan, Tuhan pegang. Begitu kita mau pulang ke tempat tidur, kita ambil lagi tuh khawatir. Kita kantongin, masukin dalam kantongnya hati. Jadi kita gelisah terus. Tapi waktu kita datang serahkan, artinya kita percayakan penuh kepada Tuhan. Amin. Jadi pulang, lakukan yang bagian kita, yang penyelesaian yang sudah di luar akal kita, itu Tuhan. Amin. Itu yang bikin kita mampu untuk hidup tidak khawatir. Jadi ujung-ujung kalau kita serahkan, ya akhirnya tidak khawatir lagi. Tapi sudah cukup menderita sebelum menyerahkan, iya kan? Tapi kalau kita langsung bikin keputusan tidak khawatir, sudah
Nggak usah menderita, nggak usah jantungan. Duk, 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 duk. Oke, Bapak Chongwei bilang tadi, jantung sampai kedengaran. Ya, jantung kedengaran itu waktu kami mendaki ke Kawah Ijen. Memang jantungnya kedengaran. Duk, 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 duk. Sudah, ya rupanya sudah cukup tua. Masih naik ke Ijen. Sudah 2 kali saya naik. Tapi bukan karena khawatir. Kalau khawatir naik Ijen mungkin mati. Khawatir sudah dak-dikduk itu jantung. Tambah dengan naik gunung, mati. Saudara, memang khawatir hendak akan pernah menguntungkan. Khawatir itu sangat merusak dan merugikan. Tapi yang heran, kita selalu bilang di hati, saya pantas khawatir. Persoalan saya tidak seperti yang dialami oleh Bapak Agus. Saya lebih parah. Saya lebih susah. Kalau kita selalu berpikir begitu, sekarang kita kembalikan pikiran kita ke firman. Amin. Kalau Tuhan bilang jangan khawatir, kita mau. Tapi mengapa kita khawatir? Pertama, karena kebutuhan materi. Karena itu, Matius 6 ayat 25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Kekhawatiran materi. Pakaian bukan cuma bicara mengenai pakaian ini, tapi dapat bicara apa yang kita bisa pakai, mobil, rumah, dan seterusnya. Saudara, kebutuhan materi membuat banyak orang khawatir. Khawatir. Kebutuhan materi ini bikin banyak orang khawatir. Itu sebabnya, akibatnya ada banyak orang berdusta. Ada orang kita lihat sudah cukup kaya, dia pejabat, tetapi dia tetap punya kebutuhan yang lebih yang lain lagi. Itu sebabnya dia korupsi. Dia berdusta. Pendeta kalau tidak hati-hati berdusta karena ngejar materi. Kejar materi bikin banyak orang berdusta. Bukan anggota gereja saja, bukan orang yang tidak kenal Tuhan saja. Sampai tokoh-tokoh agama berani dusta karena kebutuhan materi. Kalau orang bayar saya besar, ada pejabat bayar saya besar, mungkin sudah salah dosa, saya berani sampaikan, bohong, dusta. Dan itu yang terjadi di negara kita ini juga. Tokoh agama, tokoh nasional berani dusta. Entah siapa yang bayar. Pendeta pun begitu. Kalau lihat mikir kebayaran, dia berani dusta, berani tempuh yang salah. Pokoknya uang masuk, pokoknya materi bisa terangkat. Ini mengerikan. Kenapa? Khawatir kekurangan. Karena orang tidak pernah cukup. Orang yang hatinya tidak betul, tidak akan pernah cukup. Berapapun materi yang dia punya. Kalau dulu dia masih berpikir, kalau saya sudah punya rumah sederhana, SSS sangat sederhana, sangat sempit sederhana, wah sudahlah cukuplah. Begitu punya satu, dipikir-pikir, wah saya mau cari yang lebih besar lagi sedikit. Cari, dapat satu, jadi, dapat besar, meningkat lagi, tidak puas. Nah, kita tidak belok ke sana, tetapi kita lihat. Karena kekhawatiran akan kebutuhan materi, maka orang berani berdusta.
Orang berani tinggalkan iman, berani dia campakkan iman di dalam Tuhan Yesus, dia pegang kepercayaan lain. Yang penting materi, yang penting jabatan, kedudukan. Itu fakta di mana-mana kita lihat. Nah, karena khawatir ini merusak iman, merusak badan, merusak pekerjaan Tuhan, merusak negara. Kita lihat ada beberapa contoh yang seringkali saya singgung. Ananias dan Safira, dia berdusta karena materi. Ada satu lagi yang saya singgung minggu-minggu lalu, Gehazi. Gehazi itu pengerjanya Nabi Elisa. Dia kejar Naaman yang sudah sementara jalan pulang, sudah sembuh dari kusta. Dia kejar, dia bohong. Ada nabi-nabi dari kampung, dari desa. Banyak kali kasihan kami pendeta-pendeta dari desa. Orang pakai atas nama pendeta dari desa untuk dapat bantuan sponsor, terus dia datang turun, bawa bantuan itu ke desa. Kami dibagi-bagi satu orang 50.000, sudah senang karena di desa. Dipakai atas nama pendeta desa. Terus berdusta. Itu Gehazi. Ada nabi-nabi muda yang datang pengerja muda, pendeta muda datang dari desa, gini. Naaman bilang, ini bawa uang, bawa pakaian, dan lain-lain. Dia pulang ke Elisa, dia diam-diam masuk. Elisa bilang, Gehazi dari mana? Oh, enggak kemana-mana, bohong lagi. Sudah bohong ke Naaman, sekarang dia pulang bohong lagi. Elisa tanya, dari mana? Enggak kemana-mana. Elisa bilang, saya tahu, roh saya ikut. Maksudnya roh Tuhan yang tuntun Elisa ikut waktu orang itu turun dan kasih ke kamu uang dan apa semua yang kamu minta. Kamu sekarang bisa beli kebun, bisa beli ladang dan segala macam ini sampai beli unta. Tapi penyakit Naaman turun ke kamu, turun ke anak cucumu sampai selama-lamanya. Mengerikan. Berkali-kali saya katakan, orang yang khawatir, orang tua yang khawatir, bapak-bapak yang khawatir, seringkali jadi malapetaka buat rumah tangga, buat anak, istri, cucu. Saudara, kalau itu ada, kita hari ini kita katakan, saya mau putuskan Tuhan. Saya mau melangkah dari kehidupan yang tidak benar di bawah kutuk. Saya mau melangkah tinggalkan kehidupan yang tidak benar itu. Saya berpindah kepada kehidupan yang benar. Ada di bawah darah Yesus yang berkuasa. Dan hidup benar. Supaya kutuk itu putus. Elisa bilang ke Gehazi, sampai anak cucumu selama-lamanya. Mengerikan. Dusta. Karena harta. Karena materi. Banyak kakak beradik bermusuhan sampai mati. Karena materi. Rebutan harta orang tua. Di tempat kami ada yang saya lihat begitu. Untung kami kakak beradik enggak, karena enggak ada yang mau dibagi. Ya, kalau kakak saya dengar khotbah ini, mereka ketawa pasti. Yang kedua, mengapa kita khawatir dan merusak hidup kita? Matius 6 ayat 26, baca sama-sama. Tidak percaya pemeliharaan. Ya. Tadi Bapak Licon singgung, Bapak Chong saya singgung, mempercayai Bapa yang pelihara kita. Amin. Coba nyanyi. Ku tahu
Betul? Betul? Bapak pelihara. Ku tahu Bapak pelihara. Kalau kita cuma tahu, tapi kita tidak terlalu percayai, begitu kita alami masalah, kita langsung tidak lagi, mungkin kita masih bisa nyanyi, ku tahu Bapak peliharaku, dia baik, tapi khawatirnya jalan terus, itu nyanyian kita itu cuma sampai di mulut. Kita mau belajar percaya. Ku tahu Bapa peliharaku. Tidak percaya pemeliharaan Bapa di sorga, itu yang bikin kita khawatir. Matius 6 ayat 26, baca ikut sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bapa di sorga, Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus, Allah yang menciptakan bumi ini, menciptakan alam semesta cuma ngomong. Nggak perlu bikin tangannya, bikin apa-apa, bikin bintang, bikin bulan, bikin matahari, enggak. Cuma bicara, berfirman. Jadilah terang, jadilah cakrawala, jadilah matahari, bulan, bintang, dan seterusnya. Cuma bicara. Itu Bapa kita di dalam Tuhan Yesus, kita panggil dia Bapa. Ini luar biasa. Tapi kalau kita apa-apa kita langsung khawatir. Khawatir terus. Itu kita omong kosong kalau bicara bahwa aku punya Bapa di sorga. Saudara, jalankan hidup ini dengan satu pengertian keyakinan. Burung di udara dipelihara, diberi makan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Terus baca yang kalimat terakhir itu. Kamu ganti saya. 1, 2, 3. Bukankah saya jauh melebihi burung-burung itu? Kalau mulai khawatir, ngomong ke diri sendiri begini. Hei, kalau kamu khawatir, berarti kamu anggap burung lebih berharga dari kamu. Burungnya Pak Haris, mungkin biar mahal-mahal, dia tidak akan lebih berharga dari saya. Paling mahal burung berapa? Yang ada sekarang. Dia malu bilang. Karena dimarahi istri kalau dia beli burung yang mahal. Ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Terus, akan tetapi mu gantiku. Saya ganti saya. Akan tetapi Bapa saya yang di sorga, apa? Tahu bahwa saya memerlukan semuanya itu. Kalau Tuhan tahu kita perlu, itu Tuhan bilang yang penting percaya saja. Waktu kita tidak percaya, kitab Yakobus katakan, karena tidak percaya kamu tidak menerima apa-apa. Kasihan, menderita betul. Orang khawatir adalah bukti dia tidak percaya. Jadi jangan mau untuk terus khawatir dengan alasan yang tadi saya katakan dalam pendahuluan. Saya kan masih manusia. Persoalan yang saya hadapi ini terlalu berat. Wajar kalau saya khawatir. Mampuslah kita dalam kekhawatiran itu. Kayaknya tidak bagus pakai kata mampus ya. Tapi itu yang mungkin lebih tepat. Kita mencelakakan diri kita sendiri. Bikin susah diri sendiri. Yang ketiga, apa? Merasa disaingi. Itu orang jadi khawatir. Merasa disaingi. Orang yang suka merasa disaingi, biasanya dia hidup selalu ingin bersaing.
karena dia ingin bersaing. Apapun yang dia lihat, dia anggap orang menyaingi dia. Ya, saya tidak mau lebih luas ngomong, kita lihat saja ayatnya. Ini 4 ayat 4, ini Kejadian, kitab Kejadian, pasal 4 ayat 4, saya pernah singgung. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung, kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka apa? Tuhan mengindahkan atau Tuhan menerima Habel dan korbannya, korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diterima oleh Tuhan, tidak diindahkan Tuhan. Terus apa? Lalu hati Kain menjadi sangat panas. Hati jadi panas, badan belum tentu panas. Tapi darah bisa naik tinggi. Kalau hati jadi panas, terus rupanya hati yang panas itu bersaudara atau kembaran dengan muka yang muram. Ada yang hati panas masih bisa, kayaknya sedikit yang mampu bermunafik seperti itu ya. Hati sudah panas tapi masih kalau saya memang tidak punya ilmu untuk begitu. Kalau saya hati sudah panas, itu tidak mungkin saya bisa senyum. Yanto, tidak, melotot pasti. Hati sangat panas dan muka muram. Orang yang mukanya muram itu seringkali masih saudara dekat atau satu bukti orang itu khawatir. Orang khawatir susah mau senyum. Mukanya ndak akan berseri-seri. Itu sebabnya ada ayat, saya ndak catat di sini. Ada ayat di dalam kitab Amsal. Amsal pasal 12. Boleh tampilkan? Saya tampilkan sebentar. Ya, saya khotbah mulai dari jam kurang 10. Jadi tidak usah balik belakang lihat. Saya lihat dari sini, saya berhenti sebelum saudara bosan. Nah, Amsal 12 ayat 25 kayaknya ya. Amsal 12 ayat 25. Mudah-mudahan betul. Betul. Nah, coba tampilkan Nina. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Membungkukkan orang, kalau terjemahan lain katakan, membungkukkan orang itu membuat orang patah semangat. Jadi kalau orang yang, sudah boleh balik lagi. Jadi kalau wajah muka muram, apalagi hati panas, karena banyak hal, ini menandakan orang ini khawatir. Kalau muka muram. Nah, waktu muka muram, semangatnya patah, semangatnya merosot. Padahal katanya apa yang memaniskan muka, Bu Parno? Membuat wajah berseri-seri? Hati yang gembira. Hati yang gembira memaniskan muka. Itu terjemahan lama. Bikin muka manis. Bukan maniso kayak bahasa Manado itu. Ibu Nelvin yang tahu tuh. Tapi muka jadi manis, berseri-seri kalau sukacita. Tapi kalau khawatir tidak mungkin kita bersukacita. Jadi sungguh-sungguh sangat merugikan, jadi jangan mau khawatir. Amin. Jadi nanti pulang rumah, begitu sudah mau khawatir, langsung bilang jangan khawatir. Yang rugi kita. Yang rugi kita. Seringkali setan tipu kita. Wajar engkau khawatir. Tidak usah ingat tuh pendeta itu ngomong. Dia tidak alami.
Tidak usah terlalu pegang dia. Padahal itu sedang merusak hidup kita. Seringkali setan pakai itu, kekhawatiran, masukkan ke kita. Supaya hidup kita hancur. Supaya kita tidak bersemangat. Nah, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan. Dia rasa tersaing. Dia bilang, ini adikku. Saya yang lebih dulu bilang saya mau kasih persembahan ke Tuhan. Saya yang jadi pemberi dorongan. Saya yang ngajak. Sekarang dia punya persembahan diterima Tuhan, saya ditolak. Merasa disaingi. Rupanya hatinya hati yang bersaing. Ketahuan. Saudara, jangan pernah mau punya hati yang bersaing. Ada orang bilang begini, iya kalau kita bekerja harus bersaing dong. Buat saya lebih tepat kita kerja sekuatnya, sejujurnya, sebaik-baiknya, sebenar-benarnya. Tempuh cara kerja begitu. Nggak usah takut, dia bikin begini, saya mau saingi. Nggak, kerja saja sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, pokoknya yang sebaik-baiknya, sebenar-benarnya. Pasti ada hasil. Tanpa berpikir untuk bersaing. Jadi kalau kita kerja sungguh-sungguh bukan untuk bersaing. Tapi waktu kita bekerja karena kita mau saingi yang di sekitar kita, yang kita tahu, kacau kita. Kita akan ada dalam kekhawatiran. Yang bikin khawatir orang adalah merasa disaingi, bekerja sambil bersaing. Itu sebabnya banyak kali kalau orang bekerja karena bersaing, banyak kali dia jadi begitu, hati panas. Hati panas, kita lihat, dia cuma begitu, tapi kok dia jadi lebih berhasil. Hati panas, muka jadi muram tidak berseri-seri. Begitu kita izinkan hati yang panas, ini akan menggerogoti hidup kita, merugikan. Bisa efeknya jantung, emah, asam urat, asam lambung, bukan asam urat. Apalagi migrain, macam-macam. Katanya saya baca itu. Nah, ayat 8. Kejadian 4 ayat 8, kata Kain kepada Habel adiknya, ini setelah merasa disaingi. Jadi khawatir dia disaingi. Coba lihat apa yang terjadi. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, apa? Tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Orang yang khawatir, orang yang bersaing, orang yang merasa disaingi, karena khawatir, dia bisa membunuh orang. Suratan Yohanes katakan, 1 Yohanes pasal 3, orang yang membenci saudaranya adalah pembunuh manusia. Jadi kita tidak membunuh, tapi membenci orang, kita sama dengan membunuh. Nah, orang yang merasa disaingi dan hidup bersaing, terlalu gampang membenci. Terlalu gampang membenci. Dan catatan firman Tuhan katakan bahwa membenci itu sama dengan membunuh. Dia orang Kristen, dia anak Tuhan aktif, dia pendeta, tapi kalau sudah menyusup itu kebencian karena bersaing, ada orang bilang bersaing sehat dong. Tidak sehat, bisa sakit.
Kalau sudah ada itu, maka gampang timbul kebencian. Dan itu firman Tuhan bilang membunuh. Itu sebabnya akan banyak orang gereja yang berseru-seru Yesus itu Tuhan. Pendeta yang menyerukan percaya kepada Yesus supaya selamat. Tetapi dia sendiri ada kebencian karena bersaing dan tidak selamat. Ini mengerikan. Cara untuk menang atas rasa khawatir. Satu, apa? Percaya bahwa Bapa di sorga yang pelihara. Ada keperluan saudara, keperluan kesehatan, keperluan hidup sehari-hari. Apapun keperluan kita, asal itu wajar, asal itu sungguh-sungguh kebutuhan, bukan keinginan semata. Percaya Bapa di sorga perhatikan. Amin. Ada nyanyian yang merdu, mendayu-dayu. Yesus perhatikan kehidupan tiap orang. Itu luar biasa. Percaya bahwa Bapa di sorga pelihara kita. Amin. Kedua, baca. Percaya bahwa Tuhan tidak tinggalkan. Amin. Yesus tidak pernah tinggalkan. Yesus tidak pernah tinggalkan. Yesus tidak pernah tinggalkan. Tuhan Yesus sertaku. Itu nyanyian pendek yang luar biasa. Yang kira-kira sudah lebih dari 100 tahun lalu. Masih sudah jarang dinyanyikan sekarang. Percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan. Baca sama-sama ini. Ibrani 13 ayat yang kelima. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Baca sama-sama kuat-kuat ini. Karena Allah telah berfirman. Aku sekali-kali tidak akan. Engkau ganti saya. Ulang. Aku sekali-kali tidak membiarkan saya. Tuhan sekali-kali tidak membiarkan saya. Dan Tuhan sekali-kali tidak meninggalkan saya. Amin. Sama-sama berdiri. Percaya bahwa Bapa di sorga yang pelihara kita. Kemampuan Bapa di sorga lebih daripada kemampuan Bapa di dunia ini. Kemampuan Bapa di sorga lebih daripada kemampuan menteri sosial. Kemampuan sosial gereja jauh. Tuhan jauh lebih mampu Bapa di sorga. Dan satu hal, dia berjanji, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Puji Tuhan. Ku tahu Bapa peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, dia baik. Ku yakin dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku. Angkat tangan kepada Bapa di sorga. Angkat tangan dengan iman. Dia baik, ku yakin dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Sekali lagi, ku tahu Bapa pelihara. Sadarkan diri saudara dan saya. Katakan, aku tahu Bapa pelihara saya. Itu yang bikin kita mampu untuk tidak khawatir.
Ku yakin Dia selalu sertaku. Amin. Dia baik bagi kita. Haleluya. Oh, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Tundukkan kepala sebentar. Entah apa yang bikin saudara dan saya khawatir. Tuhan bilang jangan khawatir. Tetapi kalaupun kita masih khawatir sampai detik ini, sekarang ada kesempatan. Kita ingat Tuhan bilang serahkan kekhawatiran. Karena kekhawatiran merusak hidup kita, merusak iman kita, dan bikin kita tidak dapat apa-apa. Kita mau bertindak hari ini. Saya mau melangkah untuk tidak khawatir. Dan kalau saya sudah khawatir dengan hidup saya ini, dengan penyakit saya, dengan kebutuhan saya yang belum ada banyak hal. Saya mau datang serahkan itu kepada Tuhan. Karena Tuhan berjanji serahkan hidup, serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Karena Dia yang mempedulikan, karena Dia yang memelihara. Haleluya. Angkat tangan dengan iman. Ku tahu Bapa peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku.